Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Insya Allah ya, mungkin ini terakhir saya bersama Sienta ya. Sienta ini sudah menemani saya dari tahun 2018, tepat bulan ini sudah 5 tahun ya, dari Februari 18, sekarang di Februari 2023. Tentunya sangat banyak suka dukanya bersama mobil ini, tapi sepertinya banyak sukanya ya, karena memang untuk dari pengalaman saya selama memiliki beberapa kendaraan, dulu dari zamannya sedan Eterna tahun 90-an, kemudian ganti Starlet, kemudian Karimun, kemudian Honda Freed, dan terakhir ini adalah Toyota Sienta ini. Ini salah satu kendaraan yang sangat recommended buat keluarga ya. Selain nyaman, juga terkenal dengan BBM yang irit. Jika kita sudah tahu dan kenal karakter dari mobil ini, tentu tidak susah ya untuk mencapai konsumsi BBM di atas 17 km per liter ya. Kalau untuk harian ya antara 13 sampai 17 km per liter, itu variasi ya, sesuai dengan kondisi jalan dan juga speed kita berkendara. Tapi secara umum mobil ini irit ya, dan mudah untuk mencapai konsumsi BBM yang irit dengan tampilan yang sangat menawan tentunya, dan tidak akan lekang oleh zaman ya, karena ini sudah tampil modern dengan model-model headlamp dengan LED, dengan proyektor yang sangat cantik, baik dari sisi depan maupun juga sisi belakang. Oke, kita akan lihat di dalamnya ya. Ini tipe Q itu sudah tertinggi ya, jadi sebenarnya tidak perlu dipencet. Ini ada sensor di sini untuk mengunci, juga untuk membuka tinggal gini aja. Nah, sudah membuka. Kemudian untuk tipe Q ini sudah dilengkapi dengan power sliding door untuk kanan maupun kiri, baik otomatis dan juga bisa manual, dan bisa dikontrol dari sini nih ya, kiri maupun kanan bisa di off kan atau on kan. Kemudian di Sienta tipe Q ini juga dilengkapi dengan keyless ya, jadi cukup dipencet aja. Yang penting ada kunci ya, bisa kita kantongin atau cukup dekat lah, sekitar semeter atau maksimal 1,5 meter ya kalau nggak salah ya, bisa mematikan maupun menghidupkan keyless ini. Dan misalnya kita lupa kuncinya, misalnya dibawa teman atau apa, ketika keluar nanti ada indikator yang berbunyi di panel speedometer. Ini tampilan dari interior Sienta Q yang mewah. Kemudian enaknya mobil ini ya dibanding mobil-mobil saya yang lain adalah penyimpanannya cukup banyak ya. Di sini aja ada cooler box, jadi kalau kita mau bawa minuman dingin bisa taruh di sini ya, itu AC-nya bisa sampai di dalam sini. Kemudian ada tempat yang terbuka, dan di bawah biasanya ada laci slow motion atau slow apa namanya, yang pelan lah, bagus. Kemudian di bawah, di sana ada tempat gelas. Nah, ini juga sangat praktis ya, sangat fungsional. Jadi kita nggak perlu nyari apa namanya, botol ataupun cup, itu di bawah, dan itu bisa untuk gelas ya. Jadi kalau kita bawa minuman panas atau hangat bisa taruh di situ. Kemudian di bawah seperti biasa ada tempat botol, bisa 1 botol lagi. Kemudian speakernya sudah 1 2 3 4 5 6 7 8, kalau nggak salah ini 8 sama yang kecilnya. Kemudian sisi kanan ini ada tempat koin juga bisa, tempat kunci ditaruh juga bisa. Kemudian ini juga ada tempat gelasnya. Ini sangat manfaat ya. Jadi biasanya kalau saya berkendara dalam kondisi yang ngantuk, itu saya buat kopi panas, saya taruh di sini ya. Kemudian di bawah sini juga ada untuk tempat
botol minum. Nah, ini dari fungsional itu udah luar biasa ya. Kemudian di sini juga ada laci ya, laci terbuka untuk menyimpan HP juga bisa di situ. Nah, kemudian untuk mobil ini sudah saya tambahkan konsol box ya, untuk nyimpan HP di sini bisa. Kemudian juga di bawah juga ada tempatnya. Ini saya tanam di tempat botol, tidak mengganggu ya, karena ini bisa digeser ya, bisa digeser maju mundur. Dan ini sangat enak ketika kita nyetir, kita bisa nyandar siku di sini dan sambil megang ini. Apakah penggunaan handbrake-nya terganggu apa tidak? Saya sudah menggunakan ini lama ya, dan tidak ada masalah ya. Artinya ini masih dalam jangkauan. Itu dengan kondisi ini bisa dimundurkan ya. Ini konsol yang sangat fungsional yang kita tambahkan sehingga lebih nyaman. Kemudian di bawah jok ini juga ada penyimpanan ya. Nah ya, tuh, ini bisa buat nyimpan sepatu, nyimpan payung, atau nyimpan apa aja, bisa dimanfaatkan. Kemudian di Sienta TPQ ini untuk lampu atasnya ada dua. Ini sudah saya ganti yang LED ya. Tujuannya kalau nyala lama begini, ini kan karena pintu dibuka lama kan ya, ini nggak panas. Nih sama sekali nggak panas karena dia menggunakan LED. Dan kalau malam terang, wattnya kecil. Kemudian di sini ada divisornya, ada kaca kanan kiri ada ya untuk kacanya. Kemudian untuk visor ini juga ada night visionnya, jadi kita tinggal rubah tombolnya, dia sudah menghadap ke atas sedikit ya. Ini tombol di belakang ini fungsinya untuk night vision atau malam. Nah gitu ya. Nah untuk belakangnya saya sorot gini aja ya, karena tidak banyak berbeda dengan mobil lain. Tapi di tengah itu ada headrest ya, untuk sandaran kepala, yang mungkin di mobil lain tidak ada. Dan karena ini mobil yang apa sih namanya ya, yang bukan nggak pakai gardan ya atau penggerak depan, makanya di lantai ini decknya rata ya, jadi enak, di tengah itu enak karena rata, tidak ada tonjolan besi ladle frame ya namanya ya, tapi ini monokok ya, jadi tidak ada tonjolan dan rata. Kemudian paling belakang itu bisa 2 penumpang, jadi totalnya sebenarnya bisa 7 ya, 7 seater. Terbukti dengan adanya 7 headrest. Jadi gitu ya. Jadi dirancang untuk 7 penumpang ya, tentunya dengan agak sedikit terbatas. Oke, kita lihat. Untuk belakang ini saya buka. Ini otomatis. Nah, di belakang ini 3 lega kok. Untuk 3 dewasa itu cukup lega. Ya. Dan ini karena decknya rata jadi enak ya. Dan ini ada headrest tengahnya, kita sandarkan biar rata ya. Tuh, ini cukup nyaman sih. Kemudian belakang ada 2 penumpang. Nah kalau pengen belakangnya itu bisa agak lega, maka ininya kita majukan ya. Ini bisa maju ya, bisa maju ya. Ada tuas di sini ya, ada tuasnya, tinggal kita tarik sebentar. Nah ini posisi setelah saya geser maju ya, yang sebelah kanan, kemudian itu yang kiri agak mundur, jadi ini bisa maju mundur dan posisinya 50-50 ya, jadi rata. Dan kalau mau ke belakang tinggal ditarik ini aja, tet, lepasin, dia langsung naik. Nah ini belakangnya, praktis ya. Tuh, belakang kelihatan ada stikernya ya, dan ada tempat minumnya di belakang. Hanya kurang power outlet saja untuk ngecas ya, tapi di belakang juga cukup nyaman ya. Ini kita tutup lagi, kita balikin. Nah kita balikin seperti itu. Oke, jadi selama saya menggunakan Sienta 5 tahun tidak ada kendala yang berarti ya. Untuk ban juga 5 tahun sudah ganti yang depan. Kemudian oh ya, untuk
head unit itu saya ganti pakai Android Orca ya, karena waktu itu pertimbangannya adalah kalau pakai bawaannya mobil ini itu untuk mutar video itu tidak bisa. Jadi waktu itu menggunakan CD. Nah CD kan sekarang udah nggak worth it lah ya, nggak mudah juga untuk dicari. Kemudian ada flash disk cuman bisa untuk MP3, dia nggak support untuk pemutaran MPEG atau MP4 ya. Akhirnya saya beli Android, dan Androidnya waktu itu harganya 1 jutaan ya, Orca 7688 kalau nggak salah ya, dan bisa disambungkan ke monitor yang di belakang sini. Jadi kalau mau dipasang monitor di sini itu bisa connect sama Android itu ya, gitu ya. Ini mungkin yang saya rubah ya, selain lampu ini juga di belakang lampunya saya rubah sama. Nih saya pakai LED garis ya, biar nggak panas. Ini LED garis sebenarnya, cuman nggak terlalu kelihatan. Nah itu LED garis ya. Oke. Nah ini kalau nyala lama juga nggak panas, dan juga cukup terang untuk menerangi di belakang, tapi tidak membuat silau di depan ya. Jadi kalau kita punya anak-anak yang takut gelap kalau malam, itu bisa dinyalain dan tidak terlalu silau buat pengendara di depan. Kemudian fitur yang nggak kalah pentingnya adalah adanya double blower ya, full AC ini ya, bukan angin. Nah ini kontrolnya di sini ya, untuk off on-nya. Ada satu lagi kontrolnya di depan. Jadi AC ini kalau lagi nyala nggak ada penumpang, kita bisa matikan dari depan. Kita matikan dari depan ya, di dekat setir atau di belakang kemudi itu ada kontrol AC belakang. Nah ini ya, jadi benar-benar karena ini desainer memang dari Jepang ya, benar-benar memperhitungkan fungsi ya, dan kenyamanan. Selama mengendarai ini ya nyaman sih. Kalau orang bilang sih senyaman Innova ya, kalau harga kan di bawah Innova. Tetapi untuk irit menang ini, irit BBM. Kemudian shock breaker, suspensi juga empuk, tidak limbung. Saya pernah nyoba coba-coba gitu ya, speed di atas 140 sampai 160 itu masih nyaman banget. Karena emang ini mobil ground clearance-nya itu pendek ya, sekitar 18 kalau nggak salah ya, 18 cm, agak turun ke bawah. Jadi penumpang juga enak untuk keluar masuk, nggak perlu jinjit atau nggak perlu nanjak atau naik gitu ya. Jadi serasa pas lah. Jadi emang dirancang mobil ini lebih tinggi dari sedan, tetapi lebih rendah daripada SUV atau MPV gitu. Nah ini suka dukanya saya selama memiliki mobil Sienta BBQ Matic. Oke, semoga mobil ini ketemu dengan pemilik yang baik, yang bisa ngerawat juga, karena mobil ini sudah saya rawat dengan sebaik-baiknya dan semampu saya ya, dan mulus keadaannya. Artinya ada gores-gores yang wajar saja, tidak banyak, dan tentunya tidak banyak PR lagi ya. Untuk pemilik berikutnya tinggal pakai, semoga bisa lancar menggunakan mobil ini, dan mobil ini baik-baik juga sama pemilik yang baru. Demikian review 5 tahun bersama Sienta, dan buat Sienta selamat jalan, semoga kamu tetap baik-baik dan membawa manfaat buat orang banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.